Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Why, sahabat sekalian, ketemu lagi Merdeka. Ketemu lagi di acara obrolan rakyat, dan hari ini betul-betul kita bersama rakyat. Di obrolan rakyat kali ini kita akan membahas situasi terkini jelang Kongres KSPSI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Suhunya agak memanas karena berbagai kandidat bermunculan dan juga berbagai teknis-teknis dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sudah hadir di obrolan rakyat kali ini, langsung hadir Ketua KSPSI Provinsi Bengkulu, Bang Aizan Dahlan SH.MH. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Siap. Ini periode kedua beliau menjadi Ketua KSPSI Provinsi Bengkulu dan banyak kiprah beliau di organisasi lain. Kemudian yang kedua, Bang Panca Darmawan SH.MH. Siap. Beliau adalah Sekretaris KSPSI Provinsi Bengkulu. Termasuk periode kedua juga Bang ya? Iya. Periode kedua. Ya, kedua. Juga sebagai Ketua SPTI Provinsi Bengkulu. SPTSI. SPTSI Provinsi Bengkulu. Itu beliau, dan berbagai organisasi yang beliau masuki. Banyak sekali kiprah beliau di Provinsi Bengkulu. Baik, sahabat sekalian, kita ingin update yang pertama kepada Bang Aizan atau Bang Panca dulu nih? Bang Panca. Siap. Bang Panca dulu berkaitan dengan jelang Kongres. Ini suhunya agak memanas nih Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua dan untuk YouTuber yang nanti menonton video ini, mudah-mudahan di subscribe. Di like, subscribe. Nah, itu ya. Ya, dan termasuk juga kepada seluruh buruh dimanapun berada Bang. Siap, mudah-mudahan ini bisa membuka cakrawala berpikir, dan betul keinginan kita dari awal untuk pekerja ini agar supaya para pekerja ini lebih jenius berpikir. Betul. Dan lebih untuk meningkatkan harkat martabat kehidupan dia dan ekonominya, maka para pekerja itu haruslah pinter. Betul. Nah, jadi baik pinter melobi dan lain-lain sebagainya. Jadi makanya Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ini adalah serikat pekerja yang tertua, yang dilahirkan tahun 73 dan sebelumnya itu masih belum menjadi konfederasi gitu ya. Nah, makanya kita yang terbesar ini tentunya menjadi sorotan. Betul. Sorotan daripada seluruh serikat pekerja yang ada di Indonesia. Dan terus terang kami katakan bahwa saudara Iqbal dari KSPI itu juga dulu dari KSPSI. Ya, termasuk juga Andi Gani juga dari KSPSI. Iqbal mendirikan KSPI. Ya. Nah, tentunya kami menginginkan, mengharapkan bahwa untuk ketua umum ke depan ini adalah orang yang betul-betul bijaksana dan mempunyai waktu untuk berpikir untuk pekerja ini. Ya, makanya keinginan kami agar ketua ke depan ini adalah sosok pemimpin yang betul-betul paling tidak ya 50% berpikir bagaimana untuk mengangkat harkat martabat daripada pekerja. Nah, oleh karena itu dalam rangka menjelang daripada Kongres KSPSI tanggal 15 dan 17 nanti. Sampai 17 ya. Tentunya itu sudah ada SC dan OC yang sudah kemarin rapat di Bali dan sepakat bahwa itu akan dilaksanakan. Sebelum itu akan dilaksanakan dulu Rakernas untuk ya sebelum dilaksanakan Kongres. Rakernasnya tanggal berapa? Rakernas itu diperkirakan tanggal 16. Tanggal 16-nya. 16-nya kita raker, 17-nya kita
Kongres. Gitu Bang ya. Ya. Dan beberapa waktu ini sudah muncul ya beberapa kandidat. Berapa Oh. orang nih ini Bang sudah muncul? Jadi yang muncul yang kami ketahui menurut rekan-rekan yang ada di pusat Ya. dan beberapa daerah yang selalu kontak-kontak dengan kita, selalu berdiskusi tentang bagaimana dan siapa yang kira-kira akan menjadi pimpinan daripada Serikat Pekerja ini. Jadi diantaranya salah satunya Bung Yoris sendiri, Bung Yoris ya. itu sendiri, ya incumbent. Kemudian ada Pak Helmi, itu dari DPP sendiri. Kemudian Pak Idrus adalah dari LEM. Kemudian ada Surya Batubara, itu ketua SPTI. Kemudian satu lagi itu Bung Rizal. Bung Rizal Ya, Rizal. Jadi ada 5. Ada 5. Dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah. Nama-nama yang akan berminat. Betul. Kami sangat senang itu. Dengan adanya bermunculan ini, artinya KSPSI ini menjadi jadi sorotan yang bagus gitu ya. Jadi yang bagus ya. Daya tarik magnet sendiri gitu. Dan yang hadir ini kecuali Bung Rizal itu memang backgroundnya sebelum di SPTSI beliau itu adalah dari LSM Lira. Ya. Oh, Rizal Presiden Lira. Ya betul. Nah inilah yang baru kita ketahui dan inilah yang menjadi topik kita. Kadang-kadang kita melaksanakan diskusi-diskusi baik setelah Zoom, baik dari Sumatera, baik dari rekan-rekan yang di luar Jawa gitu ya. Termasuk di grup WA itu. Termasuk di WA sudah ramai itu dibicarakan. Nah, oleh karena itu kalau saya siapa dia silahkan. Tapi dengan catatan bahwa itu tadi, bahwa dia berkeinginan, berniat untuk merubah, ya, dan mengangkat daripada harkat martabat daripada pekerja itu sendiri. Nah terus terang saja, kalau Bung Yoris selama ini saya katakan dia bagus dalam cuman karena waktu beliau dan hal-hal lain yang ada satu lagi, ada Jumhur Hidayat, salon satu lagi. Berarti ada 6. Ada 6. Ya, itu. Jadi di sudut lain karena dia sibuk, kita tahu sendiri Bung Yoris itu bagaimana aktivitasnya di organisasi sehingga dia tidak bisa langsung untuk membina daripada pekerja ini, sehingga terlupakan dan sering disalip oleh organisasi-organisasi pekerja lain. Gitu. Walaupun ada juga waktu yang sebagian ada, cuman tidak maksimal. Gitu. Baik, sekarang kita ke Pak Ketua KSPSI Provinsi Bengkulu. Ini sudah ada 6 kandidat. Termasuk juga apa sorotan Bang Aizan berkaitan dengan jelang Kongres KSPSI yang sebentar lagi nih. Ya, terima kasih Bung Melian. Jadi ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi di pas Kongres dan Rakernas. Jadi ada 2 hal. Kemarin kita baru dapat WA dari kawan-kawan di DPD Sumatera bahwa ada yang pertama akan dilaksanakan Rakernas terlebih dahulu, kemudian baru di Kongres. Nah, ada beberapa hal memang catatan kami di DPD sebagaimana disampaikan oleh Bang Panca tadi bahwa ada wacana sekarang ini untuk Kongres ini seharusnya di dalam anggaran dasar rumah tangga kita itu mengundang juga DPC selain DPD sebagai utusan dengan suara DPD
2 kalau nggak salah saya di dalam anggaran dasar rumah tangga itu DPC 1. DPC 1 ya. Nah, sekarang ini ada wacana virtual. Jadi kan sekarang musimnya COVID dan segala macam virtual, Zoom dan sebagainya. Itu kalau saya berpendapat itu tidak unsur rahasianya menjadi berkurang kalau itu dilakukan. Kebebasan, kemudian rahasia. Nah, seharusnya memang mereka langsung. Makanya nanti kita berharap panitia dapat menghadirkan DPC itu. Kalau sistemnya virtual itu harus ditata secara rapi. Maka saya agak pesimis kalau itu dilakukan secara virtual untuk kenetralan pemilihan itu. Kurang maksimal Bang. Kurang. Jadi kita berharap nanti di dalam Rakernas itu akan ada usulan daripada DPD karena itu akan dilakukan secara langsung dan DPC diharapkan bisa hadir langsung. Karena ini kan agendanya 17 itu akan dilaksanakan di Jakarta. Rencananya. Tapi kita lihatlah di dalam Rakernas nanti. Nah, soal kandidat, saya pikir selama ini kan kita di Serikat Pekerja ini memang sudah menjadi sorotan, khususnya di KSPSI di bawah pimpinan Bung Yores ya kan. Ada beberapa hal yang kurang greget sebenarnya. Ada soal misalnya kemarin teman-teman berwacana menolak keras misalnya Omnibus Law. Ada aturan pekerja saat itu. Yang sekarang terbukti bahwa itu akan dievaluasi oleh pemerintah dalam jangka waktu 2 tahun. Nah, kawan-kawan di daerah itu luar biasa untuk waktu itu menolak sebenarnya kehadiran daripada aturan itu karena banyak hal yang melemahkan sebenarnya organisasi khususnya bagi para pekerja. Nah, tapi wacana di Jakarta itu agak datar sebenarnya. Itu sebagai evaluasi juga dari teman-teman. Karena kemarin itu memang ketua yang sekarang ini ya kemungkinan apa disampaikan Bang Panca ini mungkin ada soal kesibukan atau soal apa. Cuman soal pemilihan nanti kita lihat ya siapa yang memang betul-betul berkomitmen ya. Ingin membawa organisasi ini karena di dalam visi misinya, misi organisasi kan sebagai organisasi pekerja yang modern dan mengakar ke bawah. Jadi artinya pembelaan organisasi, pembelaan para pekerja itu yang lebih utamakan di organisasi ini. Maka paling tidak nanti visi misi dari teman-teman, kalaupun ada beberapa kandidat nasional yang ikut seperti yang disampaikan tadi bisa 6, bisa 7 orang, maka tentunya teman-teman dari DPD seluruh Indonesia maupun DPC seluruh Indonesia tentunya akan mengevaluasi itu supaya organisasi ini tumbuh dengan baik, berkembang dengan baik dan sebagai pengimbang sebenarnya dari pemerintah khususnya di bidang ketenagakerjaan. Karena selama ini kan soal upah yang tidak naik signifikan ya kan. Termasuk Dewan Pengupahan Bang ya. Iya, karena di Jakarta aja kemarin meluncur dengan baik. Cuman itulah yang terjadi sekarang ini akibat dampak daripada Omnibus Law, dampak dari PP 36 kalau nggak salah saya yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga menyebabkan sebenarnya kita terkunci di aturan-aturan itu. Nah, seharusnya inilah yang dibutuhkan sebenarnya pimpinan secara nasional. Apa yang bisa diberikan masukan-masukan terhadap pemerintah, kita nggak boleh tinggal diam. Nah, pemimpin seperti itulah sebenarnya kalau menurut saya yang lebih diharapkan bersuara lantang, keras ya kan untuk membela para pekerja, bukan diam kemudian mengikuti keinginan sekelompok orang sehingga merugikan banyak pihak termasuk teman-teman pekerja di daerah. Mungkin gitu yang ininya karena kalau kemarin memang beberapa kali itu dilakukan secara aklamasi dengan Pak Bung Yores. Cuman sekarang ini saya melihat wacana sekarang ini lebih banyak kandidat yang ingin berpartisipasi di dalam kongres nanti untuk menjadi ketua umum. Nah, makanya ini sudah 2 periode ini kan? Atau baru 1 periode? Mungkin membaca, kalau seingat saya 2 periode. 2 periode. Ya. Nah, jadi inilah sebenarnya yang akan kita bawa nanti di dalam Rakernas. Di dalam Rakernas nanti yang pertama poinnya adalah DPC bisa memilih secara langsung. Nah, kemudian kita akan melihat apa sebenarnya kategori-kategori visi misi daripada teman-teman kandidat dan segala macam. Pasti di Rakernas itu akan bermunculan. Nama-nama sudah muncul besok itu. Nah, tinggal lagi kita mau ke seperti apa. Melihatnya figur yang terbaik itu siapa. Nantilah yang dilihat di Jakarta seperti itu ini. Dan kalau dilihat sekarang kan kondisi diskusi di
berbagai ini tuh sudah memanas kan, sudah rame kan, Bang? Sudah rame berkaitan dengan kandidat ini. Ini akan berpotensi di hari H-nya kalau kandidatnya rame ini akan semakin memanas nampaknya kan. Memanas maksudnya Di hari H kan, pada saat kandidat banyak ini kan, tentu dukungan kan terpecah-pecah. Ya, makanya mungkin membaca lah yang bisa menjawab soal konsolidasinya kan. Memanas dan ini tanda kutip. Tanda kutip. Ya, kita itu kalau saya katakan tadi, saya suka banyaknya bermunculan agar supaya kita bisa memilah yang mana yang terbaik daripada yang nanti. Saya tidak mengatakan bahwa si A bagus, ini B belum. Nanti kita lihat daripada visi misi mereka. Artinya KSPSI Provinsi Bengkulu belum ada ketetapan satu nama. Belum. Belum. Cuman sekarang yang kami perlu tanggapi ada wacana yang masalah virtual dan atau DPC tidak diikut sertakan kan gitu. Nah jelas itu di dalam anggaran dasar rumah tangga itu bahwa DPC apa yang disampaikan ketua tadi punya satu suara. Satu suara di Kongres. Nah, kalau ini kita lakukan tidak dibawa DPC sementara di Provinsi Bengkulu kita sudah mendapat WA dan segala macam bahwa mereka akan ikut menyampaikan haknya sebagai peserta. Nah, artinya kalau ini dipaksakan maka ini cacat hukum gitu. Bukankah kalau virtual itu bisa mereka juga memberikan hak suaranya, Bang? Betul, secara teori betul, tapi secara fakta itu belum tentu. Belum tentu. Tidak maksimal lah, Bang. Tidak maksimal dan tidak rahasia gitu. Nah, makanya kami terus terang aja kemarin sudah rapat bertemu itu menolak, khususnya DPC sangat menolak wacana itu karena mereka menginginkan juga bagaimana sih bentuk dan bagaimana juga visi daripada calon-calon kandidat itu. Apalagi DPC ini yang juga bersentuhan dengan di bawah. Betul. Sebenarnya mereka ini yang lebih potensial gitu kan. Kenapa? Dari PUK SPA itu langsung ke DPC. Ya. Nah, makanya mereka lah yang punya akar rumput itu kan gitu, yang selalu bersentuhan segala macam, termasuk dengan aturan-aturan yang ada itu yang langsung merasakan daripada mereka yang di bawah ini. Nah, seharusnya lah mereka ini harus kita hadir secara langsung dan kita fasilitasi untuk berangkatnya itu. Nah, sampai ketua dari Banten, ketua DPD Banten itu keras dia menyampaikan, Pak Edi, kalau seandainya DPP tidak mampu untuk melaksanakan kongres tersebut karena masalah jumlah orang yang hadir, Banten siap. Ya, artinya betul-betul suatu keinginan agar ini dilaksanakan. Jadi bentuk meyakinkan kepada DPP bahwa ini harus dilaksanakan harus secara langsung. Ya. Baik, ini luar biasa sekali. Bang Aizan masih ada? Enggak, saya pikir besok itu memang sebelum kongres itu kan ada rakernas, jadi paling tidak di situ akan dibahas soal-soal teknis penyelenggaraan acara kongres. Nah, penentuannya memang besok. Jadi kalau menurut suara dari teman-teman memang harus dilakukan secara langsung. Cuma persoalan COVID dan segala macam internal kita, bagaimana kita mencoba mengatur tempatnya saja. Bukan gara-gara itu harus dilaksanakan secara virtual di masing-masing daerah. Betul, memang penyelenggaraan ini butuh biaya yang besar sebenarnya kan, butuh tempat, butuh ya segala macamnya. Ininya. Cuman inilah siklus sebenarnya di dalam organisasi besar seperti konfederasi ini. Ini kan organisasi tertua, besar dan selalu ditunggu-tunggu oleh pihak pemerintah. Apalagi menjelang kongres ini, figur-figur yang mencalonkan itu pasti dievaluasi juga dengan pihak lain. Jadi artinya jangan sampai figur-figur calon ketua ke depan ini itu tidak punya visi, tidak punya misi, sekedar ikut menggembira saja di dalam konstelasi nasional. Itu juga tidak baik untuk organisasi ini. Paling tidak
bagaimana dia memikirkan para pekerja baik dari pusat sampai ke daerah supaya punya posisi tawar dengan pemerintah. Jadi tidak hanya sekedar ngikut semaunya pihak penentu kebijakan, sedangkan kita tidak punya suara apa-apa. Nah, inilah kedepannya akan lebih memikirkan hal itu, karena kemarin itu banyak hal yang kekurangan kita yang perlu diperbaiki ke depannya. Jadi artinya figur inilah yang akan kita cari yang terbaik untuk memimpin organisasi sebesar Serikat Pekerja ini, seperti itu. Dan KSPSI Provinsi Bengkulu dengan evaluasi yang pengurusan DPP yang kemarin, pada saat kongres itu kan tentu ada penyampaian LPJ dan sebagainya, siap juga menyampaikan evaluasi itu. Ya paling itu nanti kalau ada pandangan umum seperti itu akan kita sampaikan. Memang betul beberapa figur sudah pernah mungkin bermanuver, berkomunikasi misalnya kan. Nah kita juga melihat track record mereka kan. Track record itu sekarang kan rekam jejak itu kan banyak secara digital sekarang ini. Jadi kita sudah harus telusuri ini A, si B, ini siapa ya kan. Apa saja pekerjaannya selama ini. Nah paling tidak kita sudah punya bekal di dalam pemilihan nanti untuk menentukan sikap daripada DPD Konfederasi Provinsi Bengkulu, seperti itu ininya. Baik, Bang Panca Mas Ada sudah. Jadi gini, closingnya bahwa karena ini nanti pasti kita secara umum se-Indonesia, kemudian mungkin ditonton oleh rekan-rekan yang lain. Termasuk media juga memberitakan. Ya, saya mengharapkan agar supaya mari kita memilih pemimpin kita ini nanti bukan karena perasaan, tapi bagaimana kita melihat bahwa orang-orang ini nanti adalah orang yang betul-betul menginginkan suatu perubahan yang mendasar seperti disampaikan Bung Aizan tadi, bahwa masalah ombudsman, kemudian PP 36 Omnibus Law yang selama ini yang aneh gitu, yang katanya ini tidak ditolak tapi harus dicoba selama dulu sampai 2 tahun. Nah ini harusnya orang-orang di pusat itu mempunyai suara keras untuk itu. Dan kami juga di daerah dengan adanya PP 36 ini terombang-ambing, apalagi kami dengan beliau ini kan mempunyai tanggung jawab yang tinggi di dalam pengupahan. Sementara kami tidak bisa memperjuangkan karena sudah ada rumus. Plak-plak, nggak bisa lagi. Berbicara apa-apa. Jadi kami mohon maaf kepada seluruh pekerja, khususnya di Provinsi Bengkulu. Cuman itu yang bisa kami lakukan. Yang dapat kami lakukan, kami tidak setuju dan kami tidak menandatangani. Dan mudah-mudahan Bang nanti di kongres itu bukan hanya persoalan ketua, tapi rekomendasi terhadap isu strategis pekerja kan Bang? Karena ada rekomendasi nanti. Ada rekomendasi. Nah, salah satu saya dengar itu paling tidak evaluasi soal Omnibus Law, soal PP tadi. Banyak hal yang akan terjadi di dalam rapat nanti, bukan hanya sekedar pemilihan itu, bukan hanya sekedar kita bicara soal ketua. Cuman di dalam rakernas nanti banyak hal yang harus disampaikan sebagai bahan kita untuk mengevaluasi kinerja daripada pemerintah, daripada pemerintah. Semacam regulasi yang pernah dikeluarkan, yang hal-hal yang tidak berpihak kepada pekerja, tentunya itu akan dievaluasi secara tuntas dalam rakernas nanti. Makanya kami akan berusaha untuk hadir di sana mewakili Provinsi Bengkulu sebelum nanti kita berkongres bersama di Jakarta. Itu yang akan disampaikan di tingkat nasional. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan nanti di kongres itu menghasilkan ketua yang amanah, yang tidak hanya menyisihkan waktu sedikit, tapi betul-betul berkorban untuk pekerja, Bang ya. Dan mudah-mudahan kongres juga menghasilkan rekomendasi resmi tertulis kepada pemerintah berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberatkan buruh ataupun pekerja. Itu harapan kita. Terima kasih kepada Bang Aizan sebagai Bang Aizan Dahlan SHMH, Ketua Konfederasi DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Ketua Progresif. Terima kasih juga kepada Bang Panca ataupun Wan Panca sebagai Sekretaris DPD KSPSI Provinsi Bengkulu. Terima kasih. Mudah-mudahan dialog ini bermanfaat. Saya Melan Sori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.